atas itu. Nah gitu. Enggak, ini diputar ke atasnya putar. Enggak pen. Enggak. Manual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Manhaj. Ada yang ketinggalan, satu ketinggalan daripada laqab min alqabi ahli sunnah wal jamaah, ala wa huwa al-ghuraba. Salah satu dari penamaan di antara penamaan selain ahli sunnah adalah al-ghuraba. Wa yuqsadu bihi bayanu annahum fil azman al-mutaakhirah yakununa killah bainal ummatil islamiyah ma'a quwwatihim fil haqqi wa izzatihim. Yang dimaksudkan ghuraba, orang-orang terasing, itu annahum fil azman al-mutaakhirah, mereka berada di generasi-generasi terakhir, zaman-zaman terakhir, akhir zaman, di mana mereka jumlahnya sedikit antara di tengah-tengah umat Islam, sekalipun mereka kuat dalam kebenaran dan kemuliaan mereka, sekalipun seperti itu jumlah mereka sedikit. Kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam fi qillatihim, sebagaimana permulaan Islam dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, mereka sedikit. Sebagaimana ini disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ghuraba, hadis riwayat Muslim dan juga Ibnu Majah, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu memulai, badal islamu ghariban, Islam itu muncul, bermula dengan keadaan terasing, dalam keadaan keterasingan. Badal islamu ghariban, asing, aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan dia akan kembali asing. Keterasingan ini berbeda dengan yang di awal. Kalau yang di permulaan itu keterasingan di tengah-tengah kaum musyrikin, akan tetapi Islam yang murni di sini terasing di tengah-tengah umat Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada, ini kembali sifatnya asing. Sayaud akan kembali sifat Islam itu sebagaimana dulu muncul. Wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, maka tuba itu pohon di surga nantinya bagi mereka orang-orang ghuraba, bagi mereka orang-orang yang terasing. Wa fi riwayatin qulna man hum ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa mereka orang-orang terasing itu? Apakah yang paling membeda sendiri di tengah manusia? Istilahnya kalau bahasa so different, tampil beda, atau bagaimana? Di sini Rasulullah SAW mensifati mereka alladzina yasluhuna hina yafsudun nas, mereka orang-orang yang baik di mana manusia sudah mulai rusak. Au alladzina yuslihuna hina yafsudun nas, mereka orang-orang yang berusaha memperbaiki keadaan agama manusia tatkala manusia itu sudah mulai rusak.
Wa fi riwayatin alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Dalam riwayat juga disebutkan mereka orang-orang yang berusaha memperbaiki. Yuslihun ketika manusia itu sudah mulai rusak. Sawa'an kana hadzal fasad, sama saja kerusakan ini aqadiyan secara akidah, wa amaliyan secara amal, wa akhlaqiyan secara akhlak. Kerusakan di tengah manusia itu pada akidah mereka, pada amal perbuatan mereka, dan juga pada akhlak. Maka mereka ghuraba di sini adalah mereka orang-orang yang berusaha baik pada 3 poin ini. Pada akidahnya, pada akhlaknya, pada amal ibadahnya. Di mana kebanyakan manusia mulai rusak pada 3 poin ini. Itulah mereka al-ghuraba. وقد رأى بعض أهل العلم أن معنى غربة هذه الطائفة ليس في قلة الأمة الإسلامية. Sebagian ahli ilmi berpandangan bahwa makna ghurbah, keterasingan, hadhihi ta'ifah laisa fi qillatil ummah islamiyah, bukan karena sedikitnya umat Islam, akan tetapi umat Islam itu banyak. Tapi di tengah umat Islam yang akidahnya benar, yang amal perbuatannya benar, yang akhlaknya benar, itu yang sedikit. Itulah ghuraba. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunu li hadza at-ta'ifah min at-tamassuk bid-din. Maka siapa mereka yang disebut ta'ifah, kelompok yang ghuraba di sini? Mereka orang-orang yang berusaha bertamasuk, berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari Alkitab was Sunnah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku al-umamu an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja semua umat selain umat Islam, mereka berebut atas kalian, berebut menghina, berebut merendah, berebut membantai. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang mau menyantap makanan di sebuah qas'ah, sebuah bejana, nampan. Orang berebut di situ. Itulah akhir zaman. Lantas beliau bertanya, Thauban, faqala qail afwan, salah seorang sahabat bertanya, wa min qillati nahnu yawma idzin, apakah karena sedikitnya kita saat itu? Karena dalam benak seseorang, sesuatu yang dikerubuni, sesuatu yang dikeroyok biasanya karena sedikit. Lantas dia bertanya, di sini Nabi SAW ada sebuah nilai, ada nilai pelajaran pendidikan pada hadis ini. Beliau mengajarkan interaksi antara guru dengan murid dengan tanya jawab, munaqasyah. Di situ Nabi SAW ingin menumbuhkan rasa penasaran para sahabat sehingga mereka mau bertanya. Demikian juga guru. Mestinya guru menumbuhkan sikap penasaran kepada murid untuk mereka bertanya. Jangan didoktrin. Nabi tidak pernah mengajarkan dengan ajaran selalu doktrin, dicokokin gitu. Tidak, cara beliau mengajar itu beragam. Ada yang dengan pertanyaan, ada dengan diskusi. Di antaranya contoh hadis ini sallallahu alaihi wasallam. Antara salah satu seorang sahabat bertanya. Di situ Nabi SAW menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Wa min qillati nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir. Enggak, bukan karena sedikitnya umat itu, akan tetapi antum saat itu umatnya banyak.
bahkan terbesar. Walakinnakum gutha kagutha'is sail. Tapi kalian itu banyak ibarat buih. Tahu buih di air ada buih gelembung-gelembung itu? Ibarat buih tersebut. Kagutha'is sail. Seperti buih-buih yang di aliran air. Ya. Mudah terpecah belah. Mudah pisah. Waliyanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabah minkum waliyaqdifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Sungguh-sungguh Allah cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut. Ya. Allah cabut kewibawaan kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Dan sungguh Allah waliyaqdifannallahu fi qulubihimul wahn. Allah akan sebar, tanamkan benih-benih wahn. Apa itu wahn? Faqala qail, maka salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal wahn?" Apa itu wahn? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu senang dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati, sehingga izzahnya kaum muslimin hilang di mata orang-orang kafir. Di sini ya, ini ghuraba, penamaan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dahulu di tengah-tengah manusia kaum musyrikin, sekarang ghuraba di sini tengah-tengah kaum muslimin. Karena sudah merebaknya begitu besarnya kebodohan dan kejahilian, sehingga rusak ilmu mereka, rusak akidah mereka, rusak amal perbuatan mereka, dan rusak akhlak mereka. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang paling penting adalah, di antara yang terpenting, ahammiyatus tsabat 'alal manhaj. Pentingnya tegar di atas manhaj salaf ini. Pentingnya tegar atau teguh di atas manhaj salaf ini. Sebelumnya, sebagaimana Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksudkan manhaj salaf itu apa? Yaitu huwa ma kana alaihi salaf hadhil ummah minas sahabah wat tabi'in wal a'immatil mu'tabarina minal i'tiqadis sahih wal manhajis salim wal imanis sadiq wat tamassuk bil islam aqidatan wa syari'atan wa adaban wa sulukan wa akhlaqan khilafa ma alaihi mubtadi'ah wal munharifuna wal mutaharrifun. Beliau hafizahullah ta'ala menyatakan, yang dimaksudkan manhaj salaf itu dialah apa yang di atas para salaf, yaitu generasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di umat ini, dari para sahabat, generasi para sahabat, tabi'in, dan a'immah, para imam-imam yang mu'tabarin minal i'tiqad, dari keyakinan yang benar, dan manhaj yang lurus, iman yang benar, wat tamassuk bil Islam, berpegang teguh dengan Islam secara akidah, secara syariat, dan adab, dan juga karakter, yaitu akhlak. Berbeda dengan apa yang menjadi karakter kebiasaan ahlul bid'ah dan orang-orang yang melenceng, dan orang-orang yang berusaha melencengkan manusia dari ajaran Islam. Maka dhabitnya apa? Dhawabit syar'iyyah tufhamu min majmu' ma sabaqal kalam fihi. Apa dhabitnya seorang itu di atas manhaj salaf? Yaitu yarji'ul insan ila ahli ilmi wa ahli basirah. Seseorang itu mengembalikan urusan kepada para ulama yang mu'tabarah,
dari kalangan Ahlus Sunnah. Yang kedua, at-tarawwi fil umur wa adamil ajalah, berusaha mencari masdarnya, sumber berita, sumber informasi, mencari riwayatnya, jangan terburu-buru. Wa adamut tasarru' fil hukum 'alan nas, juga tidak terburu-buru menghukumi manusia. Karena di masa-masa seperti ini tentunya banyak fitnah, banyak simpang siur, yang tentunya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk lebih banyak hati-hati, lebih banyak memperhatikan, lebih banyak merenung ketimbang banyak bicaranya. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, zaman ini itu zaman-zaman di mana lebih banyak diamnya ketimbang banyak bicaranya. Tayyib. Ahamiyatu tsabat al-manhaj. Pentingnya teguh atau tegar di atas manhaj adalah wa kama anna iltizama manhajis salaf wajib fakadzalika tsabat alaihi. Sebagaimana seorang beriltizam konsisten dengan manhaj itu wajib, demikian juga teguh di atasnya. Inna tsabata ala manhajis salaf huwal istiqamah ala siratilahil mustaqim. Sungguh keteguhan di atas manhaj salaf itu istiqamah. Istiqamah itu lempeng, berusaha lempeng lurus di atas jalannya Allah yang lurus dan syariatnya yang kuat, wa tariqihil musil ila jannatin na'im, dan jalannya Allah yang menghantarkan seseorang ke surganya kelak nantinya. Alladzi man salakahu wastaqama alaihi najah. Siapa yang meniti jalannya Allah, dia akan selamat. Wa man inharafa anhu dhalla wa ghawa. Dan barang siapa yang menyimpang atau menyeleweng dari jalannya Allah, dia akan tersesat. Wa tashaa'abat bihi turuqad dhalal, dan dia akan tercabang-cabang kepada jalan-jalan kesesatan. Wa aqfalat amamahu turuqan najah, dan tertutup baginya di depannya jalan keselamatan. Fathabituna 'alaihimul faizun. Mereka orang-orang yang sabit, yang teguh, yang tegar di atas manhaj ini, mereka orang-orang yang beruntung, yang menang. Wazzaiguna anhumul halikun. Orang-orang yang terpleset atau tergelincir dari jalannya Allah Ta'ala, mereka orang-orang yang binasa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Sembahlah Tuhanmu, ya, menyembah Allah Ta'ala. Wa'bud, kata ibadah di sini, ibadah di sini adalah maknanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpaduan antara ibadah dengan tauhid, yaitu apa sisi kesamaannya pada taqarrub ilaih, fi maqsudit taqarrubu ilaih, pada maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang dimaksud dalam nas Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada kata ibadah, maka itu bermakna tauhid. Maka itu bermakna tauhid. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, fa innal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Disebut dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Sungguhnya ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah tidak akan dinamakan sebagai ibadah kecuali bersamanya tauhid. Sehingga makna ibadah yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadits Nabi SAW bermakna tauhid. Dan jadi dalam ayat ini wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu dengan mengesahkannya, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian datang menjemputmu. Wal yakin huwal maut. Wala muqaranah baina man faqada tsabat fa'ajiza 'anis siyar 'ala manhajillah
wa baina man thabata fa wafaqahu Allahu lisyar alaih. Maka enggak ada muqaranah ya, enggak ada perbandingan antara orang yang dia sabat teguh kemudian lemah di atas manhajnya Allah Subhanahu wa taala, atau antara orang yang kemudian dia sabat teguh kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Maka yang pertama, al-awwal, kaman yasiru munhaniyan la mustawiyan. Dalam permasalahan ini, seorang yang mengenal manhaj salaf, yang mempelajari manhaj salaf, ia tidak keluar dari dua hal, dua keadaan. Yang pertama, kaman yasiru munhaniyan la mustawiyan. Dia kadang ke sana, kadang ke sini, tidak lurus. La yatabayyin tariq wa la tattadih lahu ma'alimuhu. Enggak jelas baginya jalan itu kemana manhaj itu. Dia enggak jelas baginya rambu-rambu manhaj tersebut. Dikarenakan kebodohan dia atau dia tidak mau mempelajari lebih dalam tentang manhaj ini. Sehingga dia bisanya ikut-ikutan saja. Ya. Wala yadri aina yasluk. Dia enggak mudeng kemana dia akan berjalan. Wa kaifa yadhhab, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia pergi. Fahuwa ta'ihdal. Dia nantinya akan bingung dan dia akan tersesat. Yang kedua, yasiru mu'tadilan mustaqiman nadhiran ila ma baina yadayhi wa huwa ma'a dhalika 'ala tariqin wadih bayyin mustaqim. Dia berjalan dengan lurus, mu'tadil, mustaqim, istiqamah di situ. Dia melihat di depannya, ma'a dhalika 'ala tariqin wadih, di atas jalan yang jelas, jalan yang lurus. Wa hakadha qala subhanahu fi sya'ni hadzal sa'irin afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Dalam surat Al-Mulk ayat 22. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi. Apakah orang yang berjalan mukanya itu tertutup, mukibban 'ala wajhihi ahda, lebih diberikan petunjuk, mendapatkan hidayah, ammay yamshi, adab atau orang yang berjalan di atas sirat mustaqim, mana yang lebih diberikan petunjuk oleh Allah? Dia yang berjalan di atas sirat mustaqim. Wal jawab, la syakka anna man yamshi sawiyan ala siratim mustaqim ahda wa aqwam. Tidak diragukan lagi, seorang yang dia berjalan di atas jalannya Allah, jalan yang lurus, dia lebih mendapat petunjuk, lebih jalan, lebih terarah dengan dia belajar, dengan dia mendalami ilmu agama. Tidak mungkin seorang akan kokoh teguh di atas manhaj salaf tanpa belajar mengkaji ilmu. Ya. Wa thabit al-manhaj al-mustaqim kamithli rajulin ahyahu Allah binuril ilm. Seorang yang teguh di atas manhaj salaf itu ibarat seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan seseorang itu dengan cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu, dia terus belajar. Dia terus mempelajari ilmu sehingga Allah berikan cahaya dalam hatinya. Wal iman, dan iman, wa ta'ah, dan ketaatan, fasara yamshi mustaqiman bainan nas. Sehingga dia berjalan lurus di tengah-tengah manusia. Dia berusaha bermajlis ilmu. Dia berusaha menggali, mempelajari ilmu agama. Dalam masalah akidah itu seperti apa, dalam masalah ibadah, muamalah itu bagaimana. Dia terus belajar. Sehingga Allah berikan cahaya dalam hatinya. Allah berikan petunjuk dalam pandangannya. Mutabassiran fi umurihi muhtadiyan lisabilihi arifan lil khair mu'athiran lahu. Sehingga dia bisa melihat perkara-perkaranya, sehingga juga dia diberikan petunjuk kemana, ke arah jalannya, dan dia mengetahui kebaikan dan sangat terpengaruh sekali dengan kebaikan tersebut. Mujtahidan fi tanfidihi fi nafsihi wa ghairi. Dia berusaha dengan keras untuk menerapkan kebaikan tersebut dalam dirinya dan juga kepada orang lain. Arifan bisyarr, dia tahu keburukan. Mughbidan lahu, dia marah, tidak suka dengan keburukan tersebut. Mujtahidan fi tarkihi, dia berusaha menjauhinya. Wa izalatihi an nafsi wa an ghairihi, dan meninggalkannya dari dirinya maupun dari selainnya.
Fala yastawi huwa man dhalla fi dhulumatil jahl. Enggak sama seperti orang-orang mereka dalam kegelapan kebodohan. Wal ghay wal kufur wal ma'asi. Ya, ke dalam kegelinciran, ke dalam kebodohan, kekufuran, kemaksiatan, tidak sama seperti itu. Wa tasabbut alaihi turuq wa adlamat alaihi masalik wa zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Dan dia tergelincir, tenggelam, gelap dalam pandangan jalannya, sehingga oleh syaitan itu diberikan perhiasan, seakan-akan dia itu berjalan di atas jalan yang lurus, padahal tidak. Wa zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Dia berbuat buruk tapi dia menganggap itu sebuah amalan yang baik. Wa faraqahu tsabat, maka ditinggalkan dipisahkan dengan keteguhan di atas manhaj salaf. Wa fi hadaini yaqul bari jalla wa ala, dan dua keadaan orang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maita, ataukah siapa orang yang mayit, yang mati, fa ahyaynahu, maka kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nura, kami berikan dia cahaya. Ketika sebelumnya mati, Allah bangkitkan dia dalam keadaan gelap, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia cahaya. Yamshi bihi, dia berjalan dengan cahaya tersebut finnas, di tengah kalangan manusia. Kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharij minha. Apakah sama seperti orang yang dia berjalan di kegelapan malam, tidak bisa keluar dari situ? Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Sebagaimana diberikan hiasan bagi orang-orang kafir atas apa yang telah mereka perbuat. Mereka orang-orang kafir berbuat sedemikian itu, menganggap dirinya baik, menganggap Islam teroris radikal, dianggap itu sebuah kebebasan ekspresi pendapat. Itu oleh syaitan diberikan perhiasan, oh ini baik kok, padahal itu sebuah kejahatan. Ya, sebuah kejahatan. Mereka menjelek-jelekkan kaum muslimin, menjelek-jelekkan Islam dengan alasan ini hak asasi manusia. Ya, ketika mereka disentil ataupun direndahkan, mereka nggak terima. Apaan itu hak asasi manusia? Ya, hak asasi manusia mereka buat untuk sebagai tameng untuk menyerang kaum muslimin. Baik, asbabus sabat al-manhaj. Kita sekarang membahas pada sebab-sebab seseorang itu teguh di atas manhaj. Sebab-sebab sabat, keteguhan di atas manhaj. Awalan, yang pertama, al-ilmu bil manhaj. Berilmu dengan manhaj ini. Maksudnya adalah mempelajari manhaj ini. Seorang tidak akan teguh di atas manhaj salaf sampai dia mempelajari, mengenali benar-benar sifat manhaj salaf ini. Kalau hanya ikut-ikutan banyak. Kalau yang hanya ikut-ikutan banyak, tapi orang yang benar-benar mempelajari dan mengamalkan itu sedikit. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Thariqul Hijratain halaman 285. Dalam kitabnya Thariqul Hijratain halaman 285, Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan as-sairu ila Allah wad daril akhirah, seorang yang berjalan menghadap kepada Allah dan berjalan ke negeri akhirat, bal kullu sair ila maqsad, atau bahkan setiap orang yang berjalan kepada yang dimaksudkan, la yatimmu siyaruhu wa la yasilu ila maqsudih, tidak akan sempurna perjalanannya atau dia tidak akan sampai kepada tujuan perjalanannya illa biquwwatain, kecuali dengan dua kekuatan. Seorang dia tidak akan berjalan kepada Allah
tidak akan sampai kepadanya, tidak akan sampai ke negeri akhirat dengan kebahagiaan surganya kecuali dengan dua kekuatan. Quwwatun ilmiyah wa quwwatun amaliyah. Kuatnya ilmu dan kuatnya amal. Fabil quwwatil ilmiyah yubsiru manazil at-tariq. Dengan kekuatan ilmu dia akan melihat, memandang jalan, arah jalan kemana dia bisa memandang dengan cahaya ilmu, sehingga dinamakan al-ilmu nurun. Ya, al-ilmu nurun, bukan nurun bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa nurun, bukan, tapi nur, cahaya. Fa innal ilma la yudalla 'asi. Sebagaimana yang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu mengadu kepada Imam Waqi' Ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, tentang su'i hifdhihi, buruknya hafalan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau Imam Waqi' Ibn Jarrah, al-ilmu nurun. Ya, ilmu adalah cahaya, dan ilmu tidak akan diberikan kepada seorang yang berbuat maksiat. Di antara penghalang daripada ilmu adalah perbuatan maksiat. Di sini, seorang ketika kuat ilmunya, dia akan mengerti jalan petunjuknya. Wa mawadhi'as suluk fayaqsiduha sa'iran fiha. Dan dia tahu tempat-tempat perjalanan tersebut sehingga dia sampai kepada tujuan. Wa istanib asbabal halak. Dia bisa menjauhi sebab-sebab kebinasaannya. Wa mawadhi'al 'atab, ya, kesalahan, tempat-tempat kesalahan, ketergelinciran. Wa turuqul mahalik al-munharifah 'anit thariqil musil. Dan dia dengan ilmu tersebut dia ngerti, dia tahu jalan-jalan yang menyesatkan sehingga dia menjauhi jalan-jalan tersebut. Yang kedua, al-amru biluzumil manhaj. Perintah untuk beriltizam, komitmen dengan manhaj, berusaha konsisten dengan manhaj. Sekalipun keadaan kita, dengan keadaan kita yang serba kekurangan, ya kadang seorang itu tergelincir itu suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa. Ya, seorang tergelincir dalam kesalahan, itulah manusia. Manusia kalau nggak ada kurangnya bukanlah manusia. Karena kesempurnaan manusia itu terdapat pada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya, pasti ada ketergelincirannya. Sekalipun seperti itu, maka mestinya ya seorang itu tetap terus berusaha lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112, Allah taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw." Maka berusahalah lurus, istiqomah sebagaimana kamu diperintahkan. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Dan wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang dan siapapun orang-orang yang tobat bersamamu, wa la tadghaw, jangan berlebih-lebihan. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Ta'ala tahu, melihat apa yang kalian lakukan. Dari Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Dari Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah qul li fil islam, wahai Rasulullah katakanlah untukku dalam Islam, maksudnya dalam ajaran Islam, la as'alu anhu ahadan ghairaka, sehingga aku tidak bertanya lagi kepada selainmu. Qala Abu Muawiyah ba'daka, maka berkata Abu Muawiyah setelahmu, qala qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Mengatakan amantu billah itu bukan perkara yang remeh. Bukan sebagaimana seringan orang, aku beriman kepada Allah. Konsekuensi iman itu apa? Definisi iman itu apa? Kalau kita mengerti makna iman,
Apa yang menjadi definisi iman itu, apalagi iman kepada Allah Ta'ala, nah di sini berat rasanya. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Al-imanu biwujudihi, wal imanu birububiyatihi, wal imanu biuluhiyatihi, wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Iman dengan keberadaan Allah Ta'ala, mengimani Allah itu ada. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah, segala yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang memberikan manfaat dan madarat, itulah hanya Allah Ta'ala. Dia beriman dengan itu. Kemudian dengan iman uluhiyah, ibadah hanya kepada Allah, mengimani hanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Dia nggak mau beriman kepada yang lain. Nah, disuruh istiqomah seperti itu. Juga mengimani dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengimani 4 hal ini perlunya 2 kaidah. Kaidah an-nafyu wal itsbat. Menafikan, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan semua sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang disembah. Dalam asma wa sifat juga seperti itu. Sebagaimana oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebutkan kaidah-kaidah dalam mengimani asma dan sifat Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sebelum beliau menyebutkan beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kaidah tersebut adalah al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Ya, menggabung antara nafi dan itsbat, menafikan segala bentuk tahrif, takyif, taktil, ya, itu semua dinafikan, ditiadakan, dan menetapkan apa yang athbata ma athbatahu Allah Ta'ala nafsahu fi kitabih, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan menetapkan apa yang oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan nama dan sifat-sifatnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Nah, dalam istiqomah di sini kita butuh yang namanya ilmu. Kita tidak akan istiqomah tanpa adanya ilmu, dan ilmu itu kita tuntut, kita cari seumur hidup kita. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya, beliau selalu membawa buku dan membawa pena. Sekalipun beliau sudah selevel imam, beliau tanya, ya, Imam Baqi bin Makhlad dan yang lainnya bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, kenapa kamu masih bawa buku sama pena? Ya, maka beliau mengatakan, thalabul ilmi minal makhbarati ilal maqbarah. Nuntut ilmu, belajar itu dari makhbarah, nulis dengan tinta sampai masuk ke liang kuburan. Karena kebutuhan ilmu oleh manusia lebih dari butuhnya seseorang kepada minum. Itu sebagaimana juga yang disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Butuhnya ilmu itu lebih dari pada kita butuh kepada minum dan makan. Kalau minum dan makan butuhnya paling sehari cukup 2 hari. Ya, sehari pun juga cukup. 3 hari sudah kecukupan. 4 kali, sehari 4 kali, udah itu kelebihan kayaknya ya. Bahkan apa yang sebagian yang butuh makannya yang 5 kali, 6 kali. Akan tetapi masalah ilmu, kita setiap saat butuh ilmu. Sehingga istiqomah ini tidak akan teguh di atas istiqomah di jalan Allah sampai dia belajar. Karena dengan mempelajari ilmu agama, dia ngerti rambu-rambunya, dia ngerti jalan kemana dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusan istiqomah bukan perkara yang remeh. Perkara iman kepada Allah bukan perkara yang remeh. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan. Antum kalau ingin menguatkan iman antum, tambah ketaatan antum. Kalau yang biasanya sholat fardu saja, tambah dengan sholat sunnah, ya.
baik itu salat qiyamul lail, baik itu salat sunnah rawatib, baik itu salat sunnah duha, sekalipun itu sedikit tapi rutinkan. Karena ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, ya ayul amal ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling disenangi oleh Allah taala? Kata Nabi SAW, "Adwamuha wa in qall." Yang paling langgeng, yang paling kontinu sekalipun itu sedikit. Ya, sekalipun itu sedikit, sholat tahajud misal 3 rakaat, 1 rakaat dalam sehari tidak masalah. Yang penting kontinu. Sholat sunnah rawatib usahakan kontinu. Ya, usahakan demikian, itu akan semakin menambah iman kita. Dan juga sering-sering bermajlis ilmu. Terlebih lagi mempelajari kitabullah, hadis-hadis Rasulullah SAW, itu yang menambahkan iman kita. Sehingga dalam masalah ini jelas bagaimana iman seorang itu akan teguh, yaitu dengan istiqomah. Istiqomah itu akan berjalan dengan ilmu. Walaqad amara al-Maula subhanahu wa ta'ala fi ayatin kuthur biluzumi siratihil mustaqim. Dan Allah banyak memerintahkan dalam firman-Nya, ayat-ayatnya begitu banyak untuk berlazim, beriltizam dengan siratul mustaqim. Wa aujaba ittiba'ahu 'alal khalqi ajma'in, dan mewajibkan untuk mengikuti jalan yang lurus itu kepada seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 183. Surat Al-An'am ayat 183, Allah berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Wa anna hadha sirati mustaqima, dan bahwasanya ini jalanku yang lurus, ikutilah dia. Fattabi'uhu, ini fi'il amr, menunjukkan perintah wajib untuk mengikutinya. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan bercabang-cabang itu. Fatafarraqu bikum an sabili, karena kalian akan terpisah dari jalannya Allah Ta'ala. Dzalikum wasaqum bihi, itulah yang diwasiatkan kepada kalian dengannya. Maka wasiat dari perintah di sini itu akadul umur, ya, paling ditekankan sekali. Kalau hanya sekedar perintah, maka lebih kuat tingkatannya wasiat. Lebih kuat tingkatannya wasiat, karena wasiat harus dilakukan, dilaksanakan. Ya. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. At-Tahawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah menyebutkan, wala tathbutu qadamul Islam illa bi dhahril taslimi ila ala dhahri taslimi wal istislam. Tidak akan teguh, ya, qadamul Islam, ya, kaki penopang Islam pada diri seseorang, illa ala dhahri taslim, kecuali dengan pasrah, wal istislam. Istislam di sini dimaksudnya adalah al-inqiyadu bit-ta'ah, ya, al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, disebutkan dalam Alkitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tunduk patuh pasrah, tunduk dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya, dan berusaha menjauhi perbuatan kesyirikan dan pelakunya. Demikian kita akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya pada sebab-sebab teguhnya seseorang di atas manhaj salaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.